Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini kita akan belajar dengan sebuah topik yang baru, yakni bagaimana caranya mendesain atau membuat sebuah tes kemampuan menulis. Baik, sebelum kita memulai, ada hal yang harus kita ketahui terkait tes menulis. Yang pertama, menguji kemampuan menulis itu adalah bukan sesuatu hal yang mudah. Kemudian untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu dispesifikasikan sejak awal apa tujuan dari tes dan apa kriteria yang kita inginkan. Baik, hal ini menjadi penting, menjadi sebuah catatan bagi tes designer. Adapun jenis atau tipe dari kemampuan menulis adalah imitatif, intensif, responsif, dan ekstensif. Imitative writing merupakan kemampuan menulis dasar yang diberikan kepada pembelajar pemula. Beberapa contoh dari tes yang bisa kita gunakan untuk menguji kemampuan writing secara imitatif. Yang pertama adalah tes enhance. Tes ini atau ujian ini salah satu contohnya adalah bagaimana siswa atau test taker diminta untuk mengcopy kata yang diberikan. Sebagaimana yang setelahnya saya katakan di awal bahwa imitative writing ini sifatnya sangat-sangat dasar. Kemudian ada contoh lain yakni spelling task. Spelling task ini menguji bagaimana anak atau test taker mengetahui kata yang dimaksudkan. Ejaan atau tata tulis kata yang dimaksudkan. Kedua, ada intensive writing. Ada beberapa jenis tes yang bisa kita gunakan untuk intensive writing. Kemampuan menulis secara intensif ini merupakan kemampuan menulis yang sudah bisa dikontrol, artinya ada instruksi dan tidak hanya sekedar kegiatan yang bersifat melakukan peniruan saja. Contoh yang pertama adalah dictation dan dictocom. Secara sederhana, kegiatan dictation dan dictocom ini merupakan kegiatan integrasi dari kegiatan mendengarkan dan kemampuan menulis. Nah, test taker akan diminta menuliskan apa yang diperdengarkan oleh speaker. Kemudian yang kedua, ada tes dengan sebutan grammatical transformation task, di mana test taker akan diberikan beberapa instruksi terkait mengubah kalimat dengan bentuk tata bahasa yang berbeda satu dan lainnya. Kemudian yang ketiga ada picture cue task. Berikut tampilan contoh dari picture cue task, di mana test taker diberikan ilustrasi atau gambar, kemudian dengan pertanyaan pemandu, maka test taker akan memberikan jawaban sesuai dengan ilustrasi gambar yang diberikan. Berikutnya ada ordering task, seperti yang kita lakukan pada kegiatan uji kemampuan reading. Ordering task di sini adalah kegiatan mengurutkan kata-kata yang berada dalam sebuah kalimat. Jika kalimat tersebut sudah terurut secara sempurna, maka tugas test taker berikutnya adalah menentukan urutan kalimat untuk menjadi sebuah bacaan yang benar. Kemudian berikutnya ada short answer and sentence completion task. Ini hal umum yang biasa kita temui, di mana test taker diminta untuk menuliskan jawaban atau respon terkait pertanyaan yang diberikan. Yang ketiga dan keempat ada responsive dan extensive writing. Kedua hal ini kita gabungkan dikarenakan keduanya ini menguji kemampuan menulis secara komprehensif. Ada beberapa tes yang bisa kita gunakan untuk menguji dua keahlian ini. Yang pertama adalah paraphrasing. Paraphrasing bukan hal yang asing lagi. Jadi ketika test taker diminta memparaphrase suatu bacaan, berarti yang mereka tuliskan adalah makna inti dengan menggunakan redaksi bahasa mereka sendiri. Yang kedua ada guided question and answer, di mana akan ada beberapa pertanyaan pemandu yang diberikan kepada test taker. Tugas test taker adalah menuliskan jawaban berdasarkan pertanyaan yang diberikan. Yang terakhir adalah paragraph construction task. Paragraph construction task ini di mana test taker diberikan instruksi terkait penulisan paragraf secara komprehensif yang terdiri dari penutup, body, dan
concluding remark, concluding paragraph. Baik, sekian penjelasan sehubungan dengan writing test. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.